sweet the sound that saved the rest of my being. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was amazing grace, how sweet the sound that saved the rest of my being. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now.
Shalom Bapak Ibu dan para saudara terkasih yang mengasihi dan juga dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita semua boleh ada sampai hari ini dan dapat mengikuti kebaktian ini secara online, itu semua terjadi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Mari saya mau undang Bapak Ibu dan para saudara terkasih untuk kita bersama menyembah Tuhan. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Kebaktian Universitas hari ini kita mulai dengan berlandaskan kasih dan anugerah Allah Bapa yang telah dinyatakan dalam pribadi karya Allah Anak Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Mari bersama kita mau satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi di tempat kami masing-masing Bapa. Kiranya Tuhan kalau sebentar kami ingin melaksanakan kebaktian kami ini Tuhan, kiranya Kau yang menjadi ketua atas serangkaian kebaktian yang kami akan laksanakan. Kiranya Kau sertai kebaktian ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa, agar kebaktian ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruhnya, puji-pujian kami, penyembahan kami dan juga hati kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita di sini semua boleh percaya bukan bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Mari bersama kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan.
Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Mari bersama sebelum kita memasuki firman Tuhan lebih dalam lagi, kita mau bersama rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, Jesus. All I have within me, I give you praise. Lord, that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Mari bersama nyanyikan sekali lagi dengan kesungguhan hati. This is my desire to honor you,
worship you. All I have within me, I give you praise. Lord, that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Halo, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya mengenai suatu tema yang berkaitan dengan kebaktian universitas hari ini, yaitu Embrace Your Disabilities. Sebelumnya saya akan menceritakan background saya ya. Saya merupakan seorang perempuan berusia 22 tahun yang mengidap cerebral palsy ringan. Bagi yang belum tahu, cerebral palsy merupakan suatu kelainan lumpuh otak di mana adanya kelainan pada postur tubuh dan gerakan, sehingga biasanya orang yang cerebral palsy itu cenderung lambat. Tapi ada juga yang sampai kena ke syaraf otak. Nah, saya ini kebetulan tidak, saya hanya kena ke syaraf gerakan saja atau syaraf motorik. Seperti yang kita tahu, jikalau orang yang berbeda pasti akan selalu dibully atau dicemooh. Nah, saya pun waktu dulu merasakan itu. Saya merasakan itu sejak saya SD, SMP, SMA, bahkan waktu di kuliah tidak ada sih. Tapi waktu SD sampai SMA saya merasakan dibully terus tiap hari. Dan itu rasanya tidak nyaman bagi saya. Teman saya pernah bertanya kepada saya, kamu nggak sekolah di sekolah luar biasa saja, tak? Kenapa memilih sekolah di sekolah normal? Kamu kan berbeda. Pada saat itu saya marah, saya nggak bisa menerima perkataan itu. Tetapi lambat laun, saya baru-baru ini saja menerima diri saya pada tahun 2019 saat saya bertemu dengan teman saya yang juga disability. Disability-nya adalah dia tidak punya tangan, tetapi dia adalah seorang penari, seorang guru tari yang sangat luar biasa, sampai hari ini masih mengajar dan masih menjalani sekolah lanjut yaitu S2. Dia adalah murid berprestasi. Ketika itu saya bertemu dengan dia di acara teman saya. Dia mengatakan kepada saya dan berkenan kepada saya sangat luar biasa gitu. Saya sampai kagum. Nah, pada saat itu saya mendapat sebuah tugas yang dimana saya harus mewawancarai seorang disabilitas. Nah, saya memilih teman saya ini. Saya jauh-jauh pergi ke kampusnya pada saat itu untuk mewawancarainya. Di sana saya dan kami sama-sama menceritakan pengalaman-pengalaman kami, dan saya merasakan
keheranan. Kenapa dia bisa menerima dirinya dia? Kenapa dia bisa tidak merasa berbeda dan lain sebagainya? Itu semuanya karena dia memang sudah mengalami sesuatu yang sangat berat juga, tapi Tuhan tetap menyayanginya dan tidak pernah meninggalkan dia. Sejak bertemu dengan teman saya ini, saya juga merasakan Tuhan bekerja dalam hati saya bisa menerima diri saya. Ketika saya membutuhkan bantuan, it's okay, saya akan dibantu. Tapi kalau bisa melakukan sendiri, saya akan melakukan sendiri. Begitu kira-kira cerita saya. Saya berharap cerita saya ini bisa memotivasi teman-teman yang disabilitas maupun tidak disabilitas yang normal untuk bisa terus menghargai kehidupan ini, karena setiap orang itu memiliki visi dalam hidupnya meskipun dia tidak sempurna secara fisik, dia pasti memiliki visi dan Tuhan itu meletakkan visi dalam kehidupan masing-masing dari kita, karena kita itu adalah manusia yang unik. Cara saya untuk embrace disability saya adalah saya yang dekat kepada Tuhan. Saya bisa menghargai diri saya. Kembali lagi ketika saya butuh bantuan, saya minta bantuan, dan ketika tidak butuh ya saya melakukan sendiri begitu. Saya ya memang dari kecil dilatih oleh orang tua saya untuk tidak perlu bantuan orang lain. Kalau bisa ya tidak usah meminta bantuan orang lain. Tapi ketika saya membutuhkan dan saya adalah makhluk sosial, saya harus juga minta bantuan orang begitu. Jadi saya ya seperlunya saja, kalau memang perlu ya saya minta begitu. Terima kasih. Ini sharing dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu teman-teman sekalian. Hari ini kita bersama-sama bersyukur atas kesempatan kita boleh kembali datang kepada firman Tuhan. Hari ini kita merenungkan sebuah tema Embracing Disability. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami di tengah segala kehidupan dan keadaan kami. Kiranya Allah Roh Kudus menuntun kami bukan hanya melewati masa pandemi ini dengan baik, tapi kami dijumpai bertumbuh di dalam masa-masa yang sukar. Kami menyerahkan hati kami dalam tangan-Mu untuk Engkau terangi dengan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang di lentera yang menuntun jalan kehidupan kami. Kuasai hati pikiran kami, agar kami fokus, dimengertikan, dan diberi kerinduan yang besar untuk melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang boleh menyampaikan dengan jelas dan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang 9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita membaca Yohanes pasal yang 9 ayat 1 sampai yang ketiga. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri ataukah orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saya menjawab bacaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam masa-masa pandemi ini saya lebih banyak nonton YouTube Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin juga, karena kita terbatas hiburan dan entertainment. Kalau biasanya kita bisa keluar ke mall, kita bisa liburan keluar kota, hari ini terbatas sekali. Ya mungkin banyak juga di antara kita yang hari ini hiburannya ya Netflix, YouTube, Disney Plus dan sebagainya. Nah, kalau di YouTube saya suka sekali nonton yang namanya acara pencari bakat. Misalnya salah satu yang saya suka adalah American's Got Talent. Kalau Bapak Ibu juga mengikuti, Bapak Ibu pasti tahu seorang yang namanya Cody Lee. Ya, Cody Lee itu adalah seorang penyandang disabilitas tunanetra dan autisme yang memenangkan AGT tahun 2019. Ketika dia bicara, dia gagap,
dia jawabnya pelan-pelan, dia jawabnya tidak meyakinkan. Tetapi begitu dia menyentuh piano dan menyanyi, ia bahkan memukau semua orang dan bernyanyi lebih baik daripada kebanyakan orang. Dan bukan hanya Kodili yang membuat kita melihat wah hal-hal yang luar biasa yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang disabilitas. Ada Mandy Harvey yang tunarungu namun bisa menyanyi dan bermain ukulele. Ada Ryan Miller yang melakukan stand up comedy yang luar biasa. Melihat orang-orang yang membuat saya berpikir bahwa ternyata orang-orang di tengah segala keterbatasan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ada orang yang lahir dalam segala keterbatasan atau mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan disabilitas, namun itu tidak menghalangi mereka bisa jadi inspirasi dan memberkati orang lain. Bapak Ibu Saudara, secara survei secara seluruh dunia ada sekitar 15% penyandang disabilitas dari total manusia yang hidup. Ada 1,1 miliar penyandang disabilitas di seluruh dunia. Kalau di Indonesia, berdasarkan data Susenas, yaitu Survei Ekonomi Sosial Nasional pada tahun 2018, di Indonesia ada 14,2% dari penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas, yaitu sekitar 30,83 juta orang. Ini bukan jumlah yang kecil. Kalau hari ini kita melihat, berarti di antara 100 orang ada sekitar 14 orang disabilitas. Kalau di komunitas kita tidak menemukan jumlah ini, artinya ada banyak di antara mereka yang masih bersembunyi dan tidak mendapatkan kesempatan sosial, pendidikan yang sama, yang baik bagi mereka penyandang disabilitas. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita orang Kristen meresponi hal ini? Apa kata Alkitab tentang disabilitas dan bagaimana kita seharusnya bersikap sebagai satu bagian dari tubuh Kristus? Dalam kisah Yohanes pasal yang 9 ayat 1 sampai ayat 3 yang tadi kita baca, dikatakan di sana Yesus bersama para murid suatu ketika menjumpai seorang yang buta sejak lahirnya di depan bait Allah. Dan para murid bertanya kepada Yesus sebuah pertanyaan, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri ataukah orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta?" Di dalam pengajaran rabi Yahudi, dosa dan penderitaan adalah suatu hal yang saling berkaitan. Hubungan sebab dan akibat. Kalau ada penderitaan, ada kecacatan, pasti ada dosa yang menyebabkannya. Ya. Dan hal ini mereka tentu tangkap dari Kejadian pasal 3 di mana manusia kemudian jatuh dalam dosa dan kemudian ada penderitaan yang mengikuti kejatuhan itu. Nah, karena orang ini buta dari lahirnya, jadi dosa siapa? Benar nggak ya? Apakah dosa orang tuanya? Sehingga anaknya sejak lahir. Kalau memang dosa, kaitannya kan berarti dia harus berdosa dulu baru menderita. Tapi kalau dia dari lahir buta, ini masa dia yang berdosa? Ya, mungkin jadi para murid mikir mungkin orang tuanya. Dan yang menarik kalau kita bersama-sama mempelajari literatur guru-guru dan pengajaran Yahudi, sebenarnya di dalam pengajaran Yahudi ternyata anak sejak dalam kandungan itu bisa berbuat dosa. Ya. Sebuah buku Genesis Rabbah, yaitu Rabi Yahudi, berkata bahwa Esau dan Yakub dalam Kejadian 25 ayat 26 itu sudah berkelahi di dalam rahim Ribka dan melakukan dosa. Nah, ini adalah ayat yang menjadi acuan para Rabi Yahudi yang mengatakan bahwa anak itu bisa berdosa sejak dalam kandungan sehingga waktu lahir dia bisa mengalami kecacat. Ini penjelasan dari para Rabi Yahudi. Tetapi dalam case ini Yesus kemudian berkata, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Neither this man nor his parents sinned, but this happened so that the works of God might be displayed in his life. Yesus berkata bukan karena dosa orang tuanya, bukan karena dosa dia sendiri, tetapi di tengah segala disabilitas yang orang ini alami, Tuhan punya rencana atas hidupnya. Tuhan punya pekerjaan-pekerjaan yang mulia yang Tuhan ingin nyatakan melalui orang yang buta ini. Paulus di dalam beberapa bagian suratnya juga menyatakan hal yang sama, bahwa dosa itu berkaitan dengan penderitaan atau sakit penyakit. Misalkan kalau kita melihat 1 Korintus pasal 11 ayat 30, Paulus mengatakan kepada orang-orang yang melakukan perjamuan kudus dengan tidak hormat atau asal-asalan. Kemudian Paulus berkata di sana ayat 30,
Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Akibat daripada mereka melakukan dosa, yaitu menyelenggarakan perjamuan kudus dengan tidak menghormati Tuhan. Jadi ada hubungan sebab dan akibat antara sakit dan juga dosa. Dalam Roma pasal yang pertama ketika Paulus menjelaskan tentang dosa, dosa itu juga mendatangkan hukuman dan penderitaan bagi manusia. Jadi satu sisi Paulus pun berkata bahwa dosa berkaitan dengan penderitaan dan sakit. Namun di bagian yang lain ternyata bukan juga hal itu terjadi secara otomatis. Ya, tidak harus dosa itu mendatangkan sakit, atau sakit itu tidak harus selalu dikaitkan dengan dosa. Misalnya Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 mengatakan bahwa penderitaan dipakai Allah untuk membentuk Paulus sehingga ia tidak menjadi pelayan Tuhan yang tinggi hati. Dikatakan di sana, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Dan menurut banyak penerjemah Alkitab ini refer kepada sakit penyakit fisik yang Paulus alami selama menahun. Ya, maka aku diberi duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Penyakit itu sengaja dialami atau diizinkan Tuhan dialami oleh Paulus agar Tuhan membentuk Paulus menjadi pelayan Tuhan yang rendah hati. Dalam Galatia pasal 4 ayat 13, Paulus juga mengalami sakit tubuhnya. Dan Paulus berkata di sana, sakit tubuhku itulah yang membawaku akhirnya tinggal bersama-sama dengan kamu dan memberitakan Injil tengah-tengah kamu. Jadi penyakit Paulus itu menjadi cara di mana Tuhan kemudian mengerjakan justru agenda Tuhan memenangkan banyak jiwa di kota Galatia pada waktu itu. Bahkan kalau kita melihat Yesus teladan kita yang sempurna, ia juga menderita. Bukan karena dosa. Dia tidak bersalah, tetapi ia menderita karena ia menebus engkau dan saya. Ia menderita karena ia mentaati rencana dan tujuan yang Allah berikan kepadanya. Ia menderita di atas Kalvari untuk mengerjakan suatu karya yang terbesar bagi umat manusia, bagi engkau dan saya. Dan ia memanggil kita untuk turut di dalam penderitaannya, mentaati Tuhan di tengah-tengah segala penderitaan yang kita alami. Tuhan dapat memakai penderitaan untuk maksud Allah yang mulia dan tujuannya yang sempurna. Oleh karena itu di tengah penderitaan dan disabilitas yang mungkin kita alami, lihatlah bahwa Tuhan itu punya rencana yang tetap akan digenapkan di dalam kehidupan engkau dan saya. Bahwa Allah di dalam segala hal yang kita tidak lihat ideal ini, Allah bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, melaksanakan rencananya yang mulia. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Kalau engkau hari ini mengalami disabilitas, akan sesuatu yang engkau nggak bisa ubah, hal yang pertama yang harus kita responi adalah mari kita hidup sibuk untuk hidup dan bukannya sibuk untuk mati. Ya, apa maksudnya? Perkataan ini dikeluarkan, saya kutip dari seorang yang bernama Joni Eareckson Tada, seorang yang menderita quadriplegia, yaitu kelumpuhan kedua tangan dan kaki, dan harus berada di kursi roda sejak dia masa muda. Dia adalah seorang yang beriman, tetapi dia frustrasi dengan keadaan kelemahan tubuhnya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain sejak masa muda. Dia sering hanya telungkup, ia merasa nggak berdaya, nggak bisa melakukan banyak aktivitas, dan dia frustrasi dan dia ingin bunuh diri dan mati, tapi dia tahu itu suatu hal yang berdosa. Akhirnya di tengah depresinya, di tengah segala kefrustrasiannya, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau nggak mau aku mati, ajari saya bagaimana saya harus hidup. Di momen itulah Tuhan setiap hari memberikan anugerah kepada Joni untuk ia kemudian hidup bersukacita. Bahkan ia kemudian melayani orang-orang disabilitas lainnya. Ia bahkan menjadi seorang yang memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas dan membawa banyak perubahan sampai hari ini. Di tengah segala penderitaan kita, berseru kepada Tuhan. Di tengah segala frustrasi yang kita, berseru kepada Tuhan. Di tengah segala kehancuran kita, datang kepada Tuhan. Tapi berharaplah kepadanya dan percayalah kepadanya juga.
bahwa di tengah segala apa yang kau alami, Tuhan punya rencana. Bahwa Tuhan akan memakai engkau untuk display kemuliaan Tuhan dan rencana Tuhan. Sibuklah untuk hidup, jangan sibuk untuk mati. Hal yang kedua adalah, kalau kita hari ini mengalami penderitaan dan disabilitas, lihatlah semuanya itu sebagai cara Allah membentuk kita. Lihatlah penderitaan dan juga disabilitas kita sebagai sarana yang Tuhan bisa pakai untuk membentuk kita menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang Tuhan memang ingin kita jadi seperti itu. Paulus diizinkan Tuhan mengalami duri di dalam daging dalam 2 Korintus 12 agar Tuhan membentuk Paulus agar dia tidak menjadi seorang rasul yang tinggi hati di tengah segala kepiawaian dan pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang dia kerjakan. Penderitaan itu diizinkan, sakit itu diizinkan untuk membentuk Paulus. Dan kalau kita ingat cerita Yakub, Tuhan membuat Yakub yang sombong dan tinggi hati terplecok dan lumpuh. Dan kemudian Tuhan menyatakan Yakub adalah orang yang bergumul dengan Tuhan dan ia menang. Dan namanya diganti menjadi Israel dan ia menjadi cikal bakal bapa daripada umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Di tengah segala keterbatasan dan kesesakan, ingatlah bahwa Tuhan terus membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik day by day. Hal yang ketiga adalah carilah kehendak Allah dan tujuan Allah dan panggilan Allah dan penuhi panggilan Allah itu di dalam hidupmu. Ya, karena Tuhan itu punya rencana bagi setiap manusia, baik kita yang lahir dengan keterbatasan fisik atau kita yang lahir dalam keadaan utuh secara fisik. Tuhan punya rencana. Ada satu bagian puzzle yang harus kita isi selama kita hidup di dunia ini, karena Tuhan menciptakan kita dengan purpose, dengan tujuan. Itu carilah tujuan itu dan kerjakanlah tujuan hidupmu. Yesus berkata, bukan dosamu, bukan dosa orang tuamu. Kalau engkau mengalami banyak disabilitas, itu artinya ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang Allah ingin nyatakan melalui hidupmu. Tetap berharap kepada Tuhan, cari kehendak Tuhan, cari panggilan Tuhan, dan hidup memenuhi panggilan Tuhan menjadi berkat di tengah segala keterbatasan. Bagi setiap kita orang-orang percaya yang kita tidak menyandang disabilitas, jadilah orang yang mensupport, peduli dan memperhatikan. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 12, Paulus berkata, gereja itu seperti satu tubuh, banyak anggota yang berbeda-beda. Satu sakit, semua turut merasakan. Sehingga ketika kita punya teman yang disable, teman yang memiliki keterbatasan fisik, apapun itu, jangan kita bully, menghina, meremehkan. No. Tapi justru kita harus peduli, support, dan memperhatikan. Ya, 1 Korintus pasal 12, 22-24 berkata, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, itu yang paling kita harus berikan penghormatan khusus. Dan anggota tubuh yang tidak elok itu yang harus kita berikan perhatian khusus. Karena Allah itu menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia seharusnya kita memberikan penghormatan yang khusus. Paulus berkata, Allah itu yang menyusun tubuh. Jadi ketika ada satu orang tengah-tengah komunitas kita yang disable, itu susunan yang Allah memang tetapkan. Nah, kita belajar sama-sama mempedulikan, menolong, dan mengasihi satu sama lain. Jangan menolak, menyisihkan, merendahkan. Bersahabat dengan mereka, dan pakai segala apa yang kita bisa untuk support mereka di dalam keterbatasan mereka. Hal yang kedua adalah kita membela hak penyandang disabilitas. Kalau kita berada dalam posisi di mana kita bisa menolong, meringankan, membela hak-hak mereka. Seperti kita tahu di Indonesia, di luar negeri ada banyak orang yang membela hak disabilitas dan ada banyak mereka yang mendapatkan kesetaraan, tidak di Indonesia. Tapi kalau kita di posisi yang kita bisa melakukan sesuatu bagi teman-teman kita yang disable, mohon kekuatan Tuhan, pimpinan Tuhan untuk melakukannya. Jika kita seorang arsitek, wacanakan pembangunan yang friendly terhadap penyandang disabilitas. Ya. Kalau kita tenaga pendidik, upayakan pendidikan bagi juga penyandang disabilitas. Ada beberapa sekolah swasta yang sudah memiliki kelas khusus untuk penyandang disabilitas, tapi bukan sekolah quote-unquote luar biasa, tapi satu kelas khusus untuk penyandang disabilitas, dan di waktu jam istirahat mereka bisa bergaul dengan teman-temannya yang lain tanpa harus merasa berbeda. Ini satu hal yang baik, yang
pemahaman cultural yang baik ditanamkan kepada anak-anak kecil dan komunitas untuk menerima satu sama lain di tengah segala keperbedaan. Ya, kalau kita mengikuti berita minggu lalu, Menteri Tenaga Kerja mengajak para CEO dan pemberi kerja untuk mempekerjakan para penyandang disabilitas agar mereka bisa ditolong secara ekonomi dan taraf hidup mereka boleh diangkat. Dan awal Desember lalu, Burger King membuka gerai-gerai di 3 kota yang memperkerjakan orang-orang yang tunarungu. Ya, apa kontribusi kita sebagai orang-orang Kristen? Apa kontribusi kita sebagai kalau kita pebisnis Kristen, seniman Kristen, tenaga pendidik Kristen? Apa yang kita bisa lakukan bagi teman-teman kita yang disable? Mereka berhak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang lebih baik. Disabilitas adalah hal yang sukar untuk diubah, tetapi kita meresponi dengan tepat. Kita tidak larut di dalam kekecewaan, tapi kita datang kepada Tuhan berharap padanya. Tetap mengerjakan panggilan hidup kita di hadapan Tuhan. Bila kita tidak mengalami disabilitas, jadi sahabat, supporter, belalah hak, agar mereka boleh memiliki kehidupan yang lebih baik. Saya akan menutup khotbah saya hari ini dengan memutarkan sebuah video kesaksian dari Krista Horning, seorang penyandang disabilitas Apert Syndrome, dan selama dia hidup dia menjalani operasi kurang lebih 60 kali. Tapi dia bersaksi bagaimana sebenarnya kita semua sama kok. Kita semua sama. Kita dikasih Tuhan dan kita dipanggil mengerjakan rencana Tuhan di dalam hidup kita. People ask me how I live with disability. How do I live with disability? How do I live with Apert syndrome? Facial difference with legs and arms that don't work right, and many, many other challenges. For me, disability is the deep hurt and shame that says I'm not accepted. Disability says ugly things to me. It tells me I'm alone. I'm different. I'm worthless. I'm weak. It tells me my life is hopeless. Disability lies to me, and sometimes it's easy to listen and believe. Sometimes I don't want to live with a disability. Sometimes I don't want to be who God made me to be. My parents and my pastor encouraged me to keep looking to the Bible. God says beautiful things to me. Listen. God tells me He is in control of everything in the world, including my disability, all of our disabilities. Who has made man's mouth? Who makes him mute or deaf or seeing or blind? Is it not I, the Lord? God tells me I'm not alone. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. God tells me He has a special plan for my life. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. God tells me He is changing me to be more like Him. For now, I live with disability. Disability still says ugly things to me. I'm weak. I'm alone. I'm ashamed. Disability is a part of this broken, sin-filled world. But God has so many beautiful things to say, and so I am filled with hope. God's words grow louder and louder in my life. The glory of His grace and mercy grows stronger and stronger. I need to listen to His words. I want to listen to His words. God's words change everything. God's beautiful words have changed my life. And that's how I live with disability. Kiranya firman Tuhan memanggil kita kembali untuk datang kepada Tuhan. Ya, sumber pengharapan, ya pencipta kita, yang akan pakai kita untuk kemuliaannya. Dan biar firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa.
Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu pada kesempatan kali ini. Kami percaya firman-Mu datang kepada kami tidak dengan random, tapi firman-Mu memanggil kami untuk mendekat kepadamu Tuhan, dan mendekat kepada sesama kami. Engkaulah kepala, kami adalah anggota-anggota tubuh-Mu. Persatukan di dalam kasih satu sama lain. Baik kami yang memiliki keterbatasan fisik maupun kami yang tidak memiliki keterbatasan fisik. Tuhan, Engkaulah yang menyatukan kami. Akhirnya firman menjadi landasan dalam kehidupan kami. Kami boleh saling support, kami boleh saling satu sama lain mendukung di dalam melaksanakan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di akhir ibadah ini mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan, menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bukan hanya memanggil engkau untuk beribadah, tapi Tuhan mengutus engkau untuk pergi menjadi berkat dimanapun engkau berada. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dan kuasa Roh Kudus menyertai hidupmu, untuk engkau boleh menjalani kehidupanmu, menghabiskan waktu hidupmu untuk kemuliaan Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hai Petra Nation, tanpa terasa kita sudah masuk ke bulan kedua perkuliahan kita di semester ini. Luar biasa, kita boleh terus mengalami kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ebenezer. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu lab baru, ya, untuk khususnya untuk teman-teman di hotel management. Nama labnya adalah Lab Praktek Dasar Pastry and Bakery. Jadi memang selama pandemi ini, ketika mayoritas perkuliahan harus dilaksanakan secara online, kita berupaya sungguh-sungguh untuk memanfaatkan kesempatan ini, memperbaiki, bahkan membangun fasilitas-fasilitas yang baru untuk perkuliahan. Salah satunya adalah lab-lab untuk hotel management ini. Ya. Dan tidak hanya itu, mulai juga semester ini, ya, ada teman-teman mahasiswa yang sudah mulai secara bertahap melakukan praktikum di kampus. Tentunya secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, yuk saya ajak semuanya, ya, walaupun situasi kita tidak mudah, kita terus berupaya melakukan yang terbaik. Ya. Semuanya terjadi for a reason. Terus lakukan yang terbaik. Nah, dan juga kita terus doakan situasi terus membaik, sehingga secara bertahap
kegiatan-kegiatan di kampus boleh ditingkatkan. Ya, oke, terus mengingat hashtag kita UK Petra milik Tuhan dan milik kita semua. Terima kasih. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, kebaktian universitas telah selesai. Kiranya kita semua diberkati melalui setiap pujian dan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Selamat dan semangat kembali untuk melanjutkan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Sampai jumpa di kebaktian universitas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.